Selamat siang, saudara yang baru bergabung. Ya, tadi saya sudah menampilkan nilai ujian tengah semester Anda, ya, karena pada saat saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah mengetahui nilai ujian tengah semester Anda, ya, karena banyak yang mengatakan belum ada di portal Anda masing-masing, maka tadi saya tampilkan, saya hide nama Anda, tapi hanya nomor mahasiswa dan rincian penilaian Anda. Saya masih memberi kesempatan kepada Anda untuk melakukan konfirmasi, ya, melakukan konfirmasi terkait dengan nilai tersebut. Ya, yang penting kita sama-sama fair lah. Artinya apa, saudara? Artinya kalau misalkan saya salah, saya akan memperbaiki nilai tersebut. Misalnya saya salah dalam melakukan koreksi. Tapi kalau misalkan, ya, artinya begini, kalau misalkan saya salahnya adalah harusnya Anda dapat nilai 80, tapi ternyata dalam nilai yang tadi Anda lihat baru 75, maka akan saya tambahkan. Tapi kalau nanti misalkan nilai Anda, misalkan judi nih, judi merasa nilainya 100, kok cuma dapat 91 misalkan. Maka ternyata pada saat dikoreksi bersama, judi nilainya terjadi 80 ya. Judi harus bisa menerima. Nilainya saya kurangi. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa masih belum mau menerima itu. Ya nggak, Mbak Arin ya? Ya. Mas Judi, mau nggak Mas Judi kalau Ya, kamu Pak. kalau misalkan nilainya 91 tapi dikoreksi bersama ternyata nilainya jadi 85. Terus saya kurangi, mau nggak Mas Judi? Mau, Pak, karena itu nilai sebenarnya. Karena apa? Karena itu nilai sebenarnya. Jadi mau aja. Mau aja ya. Jadi gitu ya, fair ya. Begitu juga dengan saya, saudara. Saya masih mau misalkan memperbaiki kalau memang saya ada keliru. Silakan Anda tanya ke saya lah, datanglah ya. Kalau Anda memang pengen lebih lebih ya supaya lebih mantap. Begitu, saudara ya. Oke, baik, saudara. Hari ini kita akan mengerjakan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan. Kalau yang kemarin kita lebih banyak kepada perhitungan PPh pasal 21 untuk para karyawan TT2 Putra Motor, sekarang kita akan melakukan pencatatan transaksi ya, khususnya yang berhubungan dengan perpajakannya nanti yang terkait dengan transaksi jual beli barangan, jadi artinya aktivitas operasional perusahaan. Ya. Dari aktivitas operasional perusahaan. Misalnya ada perusahaan membeli barang, kemudian ada kena PPN. Nah, berarti unsur pajak dari PPN ini yang akan kita catat juga, saudara. Dan kita akan laporkan. Begitu juga pada saat kita menjual. Ya, kita menjual barang dagangan kepada konsumen, kemudian kita bebankan PPN 10%, maka nilai PPN inilah yang akan juga kita laporkan. Jadi unsur-unsur perpajakan yang timbul dari transaksi aktivitas operasional perusahaan inilah yang akan kita pelajari materinya setelah MIT ini, saudara. Dengan sehingga kesimpulannya adalah kalau yang kemarin MIT lebih kepada individu-individu yang berada di organisasi PT2 Motor, sekarang kita akan lebih kepada berbicara tentang kewajiban perpajakan dari wajib pajak badan, yaitu PT2 Putra Motor ini, saudara. Ya. Nah, silakan Anda buka buku Anda, saudara, buku Anda itu mulai kalau di buku saya itu di halaman 7, saudara, yaitu di bawah instruksi, ya, di bawah instruksi 1. Kalau buku Anda halaman berapa, saudara? 9 atau 8? 9 ya, Mas, Mbak Arin ya? Iya, Pak. Oke, baik, 9. Nah, di halaman 9, kalau saya di halaman 7 ya nanti, PT2 Putra Motor bergerak dalam bidang usaha perdagangan, yaitu sepeda motor yang baru, jadi masih baru, saudara, bukan yang second. Untuk menghitung laba komersial,
maupun untuk menghitung laba fiskal, perusahaan menggunakan metode untuk pencatatan atau penilaian persediaan menggunakan metode FIFO. Ya. Dan informasi yang berhubungan dengan persediaan awal itu adalah ya jenis motor Royal, Sporty, GLX, ASR dan Beta masing-masing ada nampak di dalam tabel yang ada di halaman 9 tersebut, Saudara. Ya. Nah, kemudian termasuk juga berapa harga per unit dari masing-masing jenis kendaraan tersebut. Kita baca dulu, Saudara. Kita perhatikan dulu satu persatu. Kemudian pembelian selama tahun 2019, mohon diganti, Anda mungkin masih pakai tahun yang lama, ya. Semua transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan termin 1 bulan dan dikenakan PPN 10%. Ingat, ya, karena dikenakan PPN 10%, maka kebijakan perusahaan di sini adalah PPN menggunakan faktur pajak standar. Ya, kalau kita bicara, kalau sekarang Anda sedang belajar nih transaksi pembelian di Accurate, ada tipe pajak yaitu PPN standar dan PPN sederhana. Bedanya apa? Kalau bedanya adalah PPN standar, maka wajib membuat faktur pajak yang nanti akan Anda pelajari juga. Sedangkan kalau untuk PPN sederhana itu adalah tidak perlu membuat faktur pajak, tetapi invoice pun itu sudah dianggap sebagai faktur pajak. Ya. Dan harga beli motor-motor tersebut itu belum termasuk PPN 10%. Nah, pembelian motor sama tahun 2019 bisa Anda lihat mulai tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 2 Desember untuk jenis atau tipe Royal, Sporty, dan lain sebagainya. Ini bisa Anda lihat di tabel halaman 10 sampai dengan halaman 11. Kemudian coba Anda perhatikan di halaman 12, Saudara. Di halaman 12, data NPWP, nomor seri faktur pajak, dan tanggal faktur pajak untuk transaksi pembelian bulan September sampai dengan bulan Desember. Kepada siapa, Saudara? Kepada para supplier kita, yaitu PT Rahayu, PT Sutomo, PT Anugrah, dan PT Bimo Motor. Ini adalah supplier-supplier kita, Saudara. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, dari bulan September sampai Desember, ini kalau ditanya, nomor bukti faktur pajak untuk transaksi tanggal 9 September dari PT Rahayu, ya. Nanti Anda tinggal lihat di tabel tersebut, Saudara. Nanti kalau untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Bagaimana dengan penjualan, Saudara? Anda lihat di halaman 13. Mohon untuk dicermati bahwa periode Januari sampai dengan periode Juni, harga jual untuk motor ya masing-masing Royal, Sporty, GLX, ASR, dan Beta itu nampak yang ada di tabel di halaman 13. Royal itu harga jualnya ada 12.200.000 per unit untuk harga dari Januari sampai Juni. Ini sebelum PPN, Saudara. Ya. Jadi harga belum termasuk PPN. Sedangkan periode Juli sampai dengan Desember, seluruh tipe dari kendaraan motor tersebut mengalami perubahan harga. Royal dari 12.200.000 sekarang naik menjadi 12.400. Begitu juga dengan Sporty naik 350. GLX naik 250.000. Kemudian ASR naik 350.000, sedangkan Beta naik 500.000, Saudara. Jadi selama tahun 2019, ya selama 12 bulan, ya kita menggunakan atau mengacu kepada dua harga. Harga bulan Januari sampai Juni dan harga yang berbeda di bulan Juli sampai dengan Desember. Sampai ini bisa dipahami, Saudara? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kemudian ada informasi, harga jual motor tersebut belum termasuk BBN 5% dan PPN 10%. Jadi ada biaya balik nama.
Jadi pada saat nanti kita beli harga, misalkan kita beli di bulan Januari, harganya 12.200, kita pilih jenis motor Royal. Maka nanti biaya yang dibayarkan oleh si konsumen adalah 12.200.000 ditambah dengan PPN 10% dan ditambah dengan biaya balik nama yaitu 5%. Tapi perlu dipahami saudara, dari 5% yang didapatkan ya yang dibayarkan oleh konsumen kepada kita, ternyata 4,5%-nya itu diserahkan kepada Samsat untuk pengurusan biaya-biaya administrasi selama proses balik nama. Nah, berarti kalau Anda perhatikan di sini, sebenarnya dari transaksi jual motor tadi, perusahaan hanya mendapatkan ya kelebihan dari biaya balik nama itu berapa persen, saudara? Berapa persen, saudara? 0,5%. Betul, 0,5%. Nah, nanti kita lihat di lembar kerja kita. Tapi yang penting tolong ini dicermati, saudara. Jadi jangan Anda menganggap bahwa 5% itu adalah uang kita, uang yang didapat dari konsumen. Tidak. Kita hanya dapat 5%, kita hanya dapat 0,5% saja. Karena dari 5% yang diserahkan, 4,5% kita gunakan untuk pengurusan biaya balik nama yang itu harus dibayarkan ke Samsat. Ya, dan itu masuk ke negara, saudara. Ya, atau melalui misalnya Pemda. Begitu ya, saudara ya. Bisa dipahami, saudara? Betul seperti Mbak Arin bilang tadi, berarti kita mendapatkan tambahan pemasukan 0,5%. Ya, gitu ya Mas Judi ya, Mas Takyukin. Bisa dipahami, Mas Taki? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Baik. Nah, kemudian saudara, adapun penjualan motor selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Penjualan motor selama bulan Januari sampai dengan November tidak dirinci satu persatu dan tidak ada yang dilakukan terhadap pemungut pajak. Tujuannya apa, saudara? Untuk menyederhanakan kasus kita. Jadi nanti Anda lebih fokus kepada bulan Desember saja. Nah, sedangkan informasi unit motor yang terjual selama 11 bulan tersebut adalah, kalau Anda perhatikan, Royal dari Januari sampai Juni terjual 330 unit. Sedangkan bulan Juli sampai November 322 unit. Nah, kemudian berikutnya kalau dirinci lagi per 3 bulan terakhir, dari September, Oktober, November, Royal masing-masing 55 unit, 59 unit, dan 63 unit. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Ya, bisa dipahami ya? Baik. Bisa, Pak. Nah, kemudian berikutnya adalah yang menjadi yang harus Anda perhatikan di sini adalah informasi transaksi selama bulan ini, saudara, selama bulan Desember. Itu ada di halaman 14. Ya, ada rinciannya, jual kepada Bapak Boni Suteja 2 unit motor Royal. Beliau mempunyai NPWP, nomor faktur pajaknya sekian, tanggal 2 Desember 2019. Selain kita menjual kepada masyarakat umum, artinya orang-orang pribadi, kita juga ternyata menjual ya motor kepada pihak-pihak yang masuk ke dalam statusnya sebagai pemungut pajak. Ya. Pemungut pajak, siapa itu, saudara? Yaitu misalkan bendahara pemerintahan atau lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, itu ada di halaman 15, saudara. Anda bisa lihat. Dan mohon di halaman 15 ini NPWP-nya ada koreksi, saudara. Ini kurang. Kalau NPWP yang sekarang jumlahnya 15 angka. Ini nggak sampai 15 angka, saudara. Nggak 15 digit. Oleh karena itu, saudara, di depan angka 1, ya angka 1 yang paling depan itu, Anda tambahkan 0. Jadi bunyinya adalah 01. Contoh nih ya, Pemda DIY 01.200.313.1 strip 541. Nah, ini juga masih kurang. Ya, maka yang terakhirnya titik.
0, 0, 0, 0, nolnya 3 kali. Jadi yang depan ditambahkan angka 01, di belakang angka 1 terakhir 541 titik, tambahkan nolnya 3 kali. Jadi nanti akan sama seperti yang ada di halaman sebelumnya, di halaman 14. NPWP-nya apa namanya? Pemda Sleman itu nanti ada di apa namanya di bentuk Pemda DIY, sorry, Pemda DIY yang nomor 6. Kita lihat Pemda DIY dulu. Nah, itu Saudara. Jadi ada koreksi di apa namanya di ini Saudara, di kolom NPWP apa namanya untuk para pemungut pajak ya. Jadi kita berhubungan juga dengan pihak-pihak yang masuk kategori pemungut pajak. Nah, kalau misalkan kita berhubungan dengan pemungut pajak, nanti selain apa namanya hubungannya dengan PPN, ada juga yang berhubungan dengan PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 itu adalah ya PPh yang dibebankan untuk perdagangan barang yang itu saling menguntungkan antara pihak pembeli dan penjual, dan juga ada hubungannya dengan siapa Saudara? Dengan pihak-pihak yang masuk dalam kategori tadi Saudara. Kategori apa? Kategori ini Saudara, apa namanya? Pemungut pajak. Jadi Pemda DIY itu pemungut pajak. Ya, misalnya kita transaksi dengan mereka, pasti kita akan dipotong pajak. Contoh, misalkan mungkin Anda yang pernah berhubungan, misalkan Anda mendapatkan hadiah atau Anda melakukan misalkan bukan hadiah lah, kalau hadiah sudah jelas. Misalkan Anda sebagai konsultan di Pemda DIY misalkan. Nah, dari Pemda DIY itu nanti pada saat memberikan honor pasti akan memotong pajak Anda. Nah, ini yang disebut dengan si pemungut pajak. Jadi pihak-pihak yang dianggap sebagai pemungut pajak, yaitu ada pihak-pihak yang dalam melakukan transaksi dia juga bisa memotong pajak dari penghasilan kita misalkan. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, tugas Anda minggu ini, tolong dicatat Saudara, ya, yaitu satu, di poin 1 ini, yaitu di instruksi 2, Anda diminta untuk membuat jurnal pembelian, jurnal penjualan, pembayaran PPh pasal 22 dan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut. Artinya yang hubungan transaksi kita dengan tadi yang saya katakan, bendahara pemerintahan, rumah sakit misalkan, atau badan-badan usaha milik negara. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi tugas Anda adalah yang berhubungan dengan apa namanya yang dipungut oleh pemungut pajak serta utang PPN untuk bulan Desember ya tahun 2019. Kemudian yang kedua, tugas Anda adalah membuat SSP PPh pasal 22. Ini ada tarifnya, Saudara. Ya, karena kita berhubungan dengan, nanti Anda cari di internet, ya, jika kita berhubungan dengan bendahara atau badan-badan yang masuk sebagai pemungut PPh, maka besarannya adalah 1,5% dari transaksi, nilai transaksi. Kalau kita transaksi penjualannya adalah sebesar 15 juta, ya, maka nanti 15 juta kali 1,5%. Nah, ini Anda diminta untuk membuat SSP. Serta dari transaksi tadi kan juga ada PPN-nya yang dibebankan kepada kita. Nah, maka PPN inilah yang juga harus kita setorkan, Saudara. Harus juga yang kita setorkan. Ya, jadi tugas Anda adalah satu, membuat jurnal, kedua adalah SSP, pasal 22 dan SSP PPN. Serta yang ketiga, di minggu ini, Saudara, harapannya selesai, yaitu Anda diminta untuk membuat faktur pajak pertambahan nilai ya untuk penjualan kepada pemungut pajak. Jadi kita buat faktur yang berhubungan dengan pihak-pihak yang tadi disebutkan seperti Pemda, rumah sakit, ya, Dispenda, ya, dinas-dinas lah, pokoknya dinas-dinas apa namanya yang yang berhubungan dengan ya atau masuk ke dalam kategori pemungut pajak tadi, Saudara. Ya, nanti yang poin keempat, buatlah surat pemberitahuan masa pajak, yaitu SPT. Kalau misalkan bisa diselesaikan, ya selesaikan. Tapi kalau tidak, kita fokusnya sampai membuat faktur pajak saja, Saudara. Begitu, Saudara, sudah dicatat tugas Anda hari ini? Sudah? Oke, baik. Saya akan tunjukkan, Saudara, caranya. Saya akan tunjukkan kepada Anda
jurnal ya untuk pembelian. Ini saya contohkan. Yang Anda catat adalah jurnal pembelian selama bulan Desember saja untuk masing-masing tipe. Ini saya sudah buatkan di Excel, saudara, dan nanti Anda bisa lihat di kertas kerja Anda mulai halaman 24. Betul? Mas, Mbak, halaman 24 betul? Betul, Pak. Betul ya? Nah, nanti di halaman 24 itu ada jurnal pembelian. Anda tinggal masukkan saja tanggal 1 Desember. Oh, maaf. Misalkan saya contohkan adalah Sporty. Sporty adalah 1 Desember. Anda lihat yang bulan Desember saja. Jangan yang dari Januari sampai Desember Anda input. Ya, jangan. Jadi nanti Anda tinggal sudah diberi keterangannya. Ini adalah keterangannya adalah pembelian. Mohon untuk diganti menjadi persediaan motor. Karena kita menggunakan asumsinya adalah perpetual. Kalau menggunakan yang ada di lembar kerja Anda ini, di buku kertas kerja Anda, ini masih menggunakan bukan perpetual tapi fisik. Jadi menggunakan akun pembelian. Nah, tinggal Anda masukkan saja, saudara, nilainya ya ini. Ya. Berapakah untuk Sporty? Sporty adalah sebesar 65 unit. Lihat Anda di halaman 10 buku 1 ya. 65 unit kali harga per unitnya 10.650.000 ya. 10.650.000. Totalnya adalah 692.250. Maka Anda tinggal masukkan saja, ini karena saya sudah menggunakan rumus, maka nanti PPN dan utang dagangnya secara otomatis akan terisi, yaitu 692.250.000. Nah, ini 692.250, kemudian berikutnya adalah 69225, yaitu 10% dari nilai beli kita. Kemudian kredit adalah penjumlahan antara persediaan motor dengan PPN masukan. Nah, dengan cara yang sama, Anda lakukan untuk semua kendaraan, tipe kendaraan, yaitu ya Royal, ya kemudian GLX, ASR, dan Beta. Nah, ini kalau saya hilangkan Novil, nah ini dalamnya sudah ada angka-angkanya yang tadi. Nah, gitu saudara. Ya. Jadi bikin pakai Excel gampang saudara, enak. Tapi mohon maaf, Anda jangan pakai Excel, Anda diminta untuk tulis tangan supaya tulisan Anda bagus. Begitu ya saudara ya? Ya, Judi ya, Mas Judi. Jadi kalau capek ya mohon maaf, nggak apa-apa saudara. Memang tugasnya manual. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana Pak untuk jurnal penjualan? Nah, ini penting Anda sudah tahu nih, Anda masukkan semuanya. Ya. Untuk jurnal penjualan itu dilakukan per transaksi. Ya, per transaksi. Kalau yang tadi kan pembelian motor Royal 65 unit. Nah, berarti langsung dikalikan ya. Kalau ini per transaksi. Anda bisa melihat ya di halaman 14. Boni Suteja membeli 2 unit. Bagaimana Mbak Karisma? Ada yang mau tanyakan? Oh, tidak. Ya. Boni Suteja membeli 2 unit. Tipe motornya apa, saudara? Royal. Maka berapakah harganya? Anda lihat dulu di halaman 13. Harga motor Royal di periode Juli dan Desember 12.400.000. Maka berarti di sini kalau beli 2 unit berarti penjualan motornya adalah 24.800.000. Nah, begitu saudara. Karena 2 unit kali 12.400.000. 12.400 dikali 2, 24.800. Ketuk enter sehingga secara otomatis PPN dan pendapatan BBN-nya
langsung saya buatkan rumus 0,5% yang tadi dikatakan oleh Mbak Arin. Kita memang menerima 5%, Pak. Tapi 4,5%-nya kita bayarkan kepada Samsat. Oh, berarti kita hanya dapat 0,5%. Nah, ini pendapatan BBN. Jadi jurnalnya debit cash karena dibeli secara tunai. Kreditnya adalah penjualan motor, PPN keluaran, dan pendapatan BBN. Ini dia. Sehingga untuk yang lain, kasus yang lain, langsung. Ini saya buka ya supaya Anda bisa melihat hasilnya. Nah, ini demikian, saudara. Ya, Hendra, ya, 13.750, ya, dilihat di harganya, saudara, di halaman 13. Kemudian ada Indraguna itu beli apa, saudara? Indraguna beli GLX, Anda cari harga GLX 16 juta. Ya, Haryono beli berapa unit Haryono ini? Haryono membeli 3 unit ASR. Berapa harganya ASR? 17.200. Kemudian PT Kinanti. Ya, ini swasta, PT Kinanti. Tidak masuk ke dalam kategori pemungut, ya. Sedangkan Pemda DIY beli berapa unit, saudara? Pemda DIY beli 20 unit, ya. Tipenya adalah sporty. Oke, sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini nanti semuanya tinggal Anda tulis, ya. Kemudian nanti hasil akhirnya adalah ini jumlah kas yang diterima 5 miliar, kemudian penjualannya, PPN-nya, serta pendapatan dari BBN. Oke? Nah, ini. Dan yang terakhir, jurnal yang terakhir adalah untuk mencatat PPh pasal 22, saudara. Ya, PPh pasal 22 dan PPN untuk utang PPN, ya, dari apa, saudara? Dari yang berhubungan dengan pihak-pihak pemungut tadi, saudara. Nah, ini caranya, ya. Pemda DIY. Uang mukanya adalah 1,5% dari penjualan. Oke, ini saya gunakan rumus, saudara. Ya, sama dengan, ya, saudara, 0, ya, 0,0, ya, 015. Oh, sorry, kebanyakan nolnya. 15 dikali dengan, saudara, ya, dikali dengan, saya ambil datanya dari penjualan saya. Penjualan saya dengan Pemda DIY, saya coba lihat dulu yang pertama tadi. Nah, ini Pemda DIY penjualannya adalah 275 juta. Nah, ini dia. Enter. Nah, ini. Sedangkan PPN keluarannya itu saya ambil datanya dari apa, saudara? Dari penjualan saya dengan Pemda DIY. Pemda DIY ada PPN sebesar 27.500. Nah, ini saya pilih. Kemudian saya enter. Selesai, saudara. Nah, dengan cara yang sama ada identifikasi, ya, lembaga-lembaga yang masuk kategori sebagai pemungut. Ya, ini masuk kategori dalam PPh pasal 22. Ya, nanti Anda bisa cari di teori, dan saya yakin Anda di teori perpajakan 1 atau 2 sudah diajarkan. Nah, ini saya buka, hasilnya adalah demikian. Ya, kita cek. Rumah Sakit Sarjito. Rumah Sakit Sarjito, ya, di penjualan, ya, 1,5% dari penjualan ini, ya, penjualannya. Rumah Sakit Sarjito 400 juta. 1,5%-nya berarti, ya, 6 juta. PPN keluarannya dari 400 juta adalah 40 juta. Sehingga kas atau kredit yang kita bayarkan adalah 46 juta. Ini adalah jurnalnya, saudara. Ya, mulai dari tadi jurnal pembelian, jurnal penjualan, serta jurnal pencatatan PPh pasal 22 dan utang PPN. Nah, ini baru yang kita bayarkan. Kemudian berikutnya adalah mencatat utang PPN bulan Desember. Ingat, saudara, dalam 1 bulan Desember kita ini ada PPN masukan dari pembelian kita adalah 347.610.000 ini.
Ini kalau Anda nanti Anda perhatikan di sini, saudara, Anda perhatikan, ambil saja angkanya dari PPN pembelian ini. Kemudian berikutnya, ingat, di jurnal penjualan pun kita punya PPN. Sebesar berapa PPN-nya? 490.245.000. Tapi ingat, saudara, karena PPh pasal 22 itu biasanya, ya kalau berhubungan dengan pemerintah, yang membayarkan adalah pemerintah, artinya kita sudah bayar. Kita sudah catat, maka di sini ada pengakuan ini sudah kita sudah bayar, ya udah bayar ini saudara sudah ada bayar. Tetapi yang berhubungan dengan pihak-pihak atau wajib pajak pribadi seperti Tuan Boni Suteja, ya kemudian Haryono, ini belum dibayarkan. Nah maka kita masih punya hutang saudara kepada negara. Maka caranya adalah bagaimana? Ya ada persekot PPN. Nih, persekot PPN didapat dari pengurang. Kita pertama dulu PPN masukannya kita kredit, karena PPN masukan itu pada saat dicatat awal kita adalah debit. Ya, debit persediaan barang dagangan, debit PPN masukan, kreditnya utang dagang. Nah, kemudian berikutnya ada PPN keluaran. PPN keluaran kita kok sekarang tinggal 103.120.000, Pak. Ya, yang saya katakan tadi, mula-mula PPN keluaran kita 492.45, kemudian ya sudah dikurangi dengan yang disetorkan, yaitu 387.125, yaitu yang dilakukan oleh para transaksi yang dilakukan oleh pemungut pajak tadi, saudara. Jadi di sini utang PPN kita, ya utang PPN kalau memang ada utang PPN itu adalah selisihnya yang belum kita setorkan kepada negara. Kalau ini kan kita dipungut oleh supplier, kita sudah bayar, maka ini kita kreditkan. Jadi dalam hal ini adalah kita jurnal untuk mengkredit PPN, ya jurnal untuk mencatat PPN ini, saudara, sebelah ini. Jadi menyesuaikan antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Ya, jadi saya ulangi, nilai 103.120 itu sama dengan ini, ya. Jurnal penjualan kita 490.245, ini saya tulis aja supaya Anda bisa paham. 490.245 dikurangi dengan apa yang sudah kita bayarkan ini. 387.125. Nah, ini dia. Ketemulah 103.120.000. Nah, ini saudara. Ini kalau saya ini ketemu angka itu dari mana, Pak? Misalnya demikian, Anda mau bertanya. Nah, begitu, saudara? Bisa dimengerti, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Pak, itu yang di jurnal pembelian. Oke, Mbak Rahmawati nanya, jurnal pembelian nih saya buka. Oke. Gimana Mbak Rahmawati? Itu di situ ada tipenya atau Pak? Apa, Mbak? Terus kalau di jurnal itu kan ada tipenya. Nah, kalau di sini tuh nggak ada itu, dikasih ditambahin apa nggak? Oh, nggak usah, Mbak, nggak usah. Nggak usah. Yang penting angkanya aja, Mbak, yang bisa Anda ini yang Anda masukkan secara tepat. Begitu ya, Mbak Rahmawati? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Baik. Nah, kalau ini sudah, maka berikutnya tugas Anda apa, saudara? Tadi saya katakan, tugas Anda setelah mencatat jurnal, Anda diminta untuk membuat SSP PPh pasal 22 dan SSP PPN. Untuk apa? Untuk pihak-pihak yang tadi yang masuk ke dalam kategori pemungut. Nah, ini saudara. Ini kan kalau saya saya share screen ini, kembalikan ya. Nah, ini kita ada ya PPh ya pasal 20 sudah? Ya. PPh pasal 22 ini uang muka PPh pasal 22 dan PPN keluaran. Nah, tugas Anda adalah
membuat sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 SSP untuk PPh pasal 22 dan 11 SSP PPN untuk transaksi yang dilakukan terhadap pemungut pajak. Nah, caranya adalah bagaimana, saudara? Caranya adalah, ini saya tunjukkan, karena SSP, Anda tinggal ambil nanti di buku 3, ya, di buku 3 yaitu formulir-formulir, ya, di buku 3, formulir-formulir. Nah, ini dia nih, SSP, ini dulu, SSP PPh. Nah, ini dia. Saya contohkan, saudara. Nah, ini contoh. Contoh, pengisiannya SPP sama dengan SSP yang sebelum pasal 21. Ya. Nanti kalau Anda perhatikan ada yang rangkap 5, ada rangkap 1. Anda isi aja yang rangkap 1, saudara, atau yang lembar pertama. Untuk arsip wajib pajak. Ini aja yang Anda pakai. Tuliskan NPWP-nya PT 2 Putra Motor. Kemudian kasih keterangan nama dan alamat. Kemudian berikutnya, saudara, ya, ini akun-akun pajaknya, kode akun pajaknya Anda nanti ikuti ini saja, saudara. Tapi kalau Anda mau detailnya ada di di Google, nanti Anda cari di halopajak.go.id-nya punyanya Departemen Keuangan, itu juga ada, saudara. Anda bisa cari, ya. Masukkan kodenya adalah 41111222. Kode jenis setoran ini 900. Nah, 900 itu apa, saudara? Yaitu transaksi yang berhubungan dengan pemungut pajak. Ya, PPh. Maka kalau yang ini adalah PPh 22, makanya dua-duanya di ini nih, saudara, nih, dikasih biasanya untuk membedakan dengan pasal-pasal yang lainnya. Kemudian berikutnya uraian pembayarannya adalah PPh pasal 22 bulan Desember dalam kurung Pemda DIY. Tahunnya Anda isi 2019, jangan lupa Desember ini Anda centang. Pak, berapa yang dibayarkan? Sebesar dari perhitungan kita, 4.125. Nah, ini saya kembalikan lagi. Kembalikan ke 4.125 ini dari jurnal yang kita hitung. Yaitu ini, 4.125.000. Nanti kalau Anda bikin untuk Sarjito, pilih yang 6 juta. Kalau Anda pilih Pemda Bantul, maka pilih Rp5.156.250. Ya. Nah, dengan cara yang sama, ini saya stop. Ya, ini saya kembali lagi ke SSP. Ya, Anda bikin nanti untuk semua dinas atau lembaga-lembaga yang masuk ke dalam kategori pemungut pajak tadi, saudara. Nah, ini. Kemudian distorkan di Yogyakarta, ya, Anda bikin tanggalnya adalah tanggal 7 Desember, karena langsung. Siapa yang menyetorkan adalah PT 2 Putra Motor, yaitu Hari Wibowo. Nah, di sini ada Sarjito, ya, ini kalau Anda saya klik ini, saya sudah bikin, ya, Sarjito, kemudian Pemda di Sleman, Pemda Bantul, ya, kemudian Dispenda Yogyakarta, dan seterusnya, saudara. Oke, nah ini untuk membuat, ya, ini sama, saudara, ya, tinggal Anda ganti kepada siapanya dan angkanya, kodenya sama, ya, nanti Anda kasih keterangan dalam kurung adalah kalau tadi Pemda DIY ini ada Dispenda Jogja. Oke, baik, saudara. Dan setelah Anda membuat SSP PPh pasal 22, maka berikutnya dengan cara yang sama berdasarkan informasi di perhitungan jurnal tadi ada PPN. Nih PPN yang sudah dibayarkan juga. Nah, PPN ini kita buatkan juga SP-nya. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara, ya, coba perhatikan. Saya ambil buka adalah SSP PPN untuk pemungut. Nah, ini, ya, SSP untuk pemungut, saudara. Ya, ini contoh Pemda DIY. Nah, cuma bedanya adalah apa? Di kodenya, saudara. Nah, ini dia. Ya, kalau tadi adalah 411122. Kalau sekarang adalah 411211. Kode jenis setorannya sama, 900. Uraiannya adalah PPN atas belanja Pemda DIY bulan Desember 2019. Nah, ini informasi yang di atas sama. Ya, NPWP-nya 2 Putra Motor, kemudian
bulan Desember disilang, tahunnya 2019, kemudian nilainya berapa, saudara? 27.500.000 sesuai dengan yang tadi Anda catat di dalam jurnal. Ya, angka yang Anda catat di dalam tabel jurnal tadi, saudara. Ya. Nah, dengan cara yang sama nanti Anda bikin Sarjito, Pemda Sleman, dan seterusnya. Dan yang terakhir tugas Anda adalah setelah menyelesaikan SSP PPN, ya, sebelumnya Anda sudah bikin SSP PPh pasal 21, maka tugas Anda adalah bikin faktur pajak. Ya, bikin faktur pajak standar, contohnya adalah sebagai berikut, ya. Faktur pajak. Nah, ini. Ada di formulir-formulir itu, saudara, ya. Anda caranya adalah sebagai berikut. Ini saya contohkan, yaitu kepada Pemda DIY. Faktur pajak, nomor kode dan nomor seri faktur pajaknya. Ya, Anda lihat di apa, saudara? Di buku 1, ya, buku 1. Nah, itu ada, saudara, nomor seri faktur pajaknya. Jangan sampai salah loh, saudara. Di buku 1 halaman 14 Pemda DIY adalah 020 900 13 555. Nah, itu, saudara. Ingat, saudara, bedanya antara 010 dengan 020. Ingat ya, saudara, coba Anda buka di halaman 14. Sudah buka buku 1 halaman 14 semuanya? Saya jelaskan dulu, saudara. Sudah, Pak. Sudah ya. Ada yang nomor seri faktur pajaknya 010. Nah, 010 ini adalah untuk wajib pajak pribadi, untuk wajib pajak pribadi yang bukan, ya, masuk ke dalam pemungut. Nih, 010. Nanti Anda kalau mau lebih detailnya penjelasannya, ya, dan saya yakin nih dosen-dosen yang ngajar di pajak 1, pajak 2 sudah jelaskan ini, saudara. Ya, karena kemarin saya tanya ke beberapa teman-teman mengatakan, iya Pak, ini sudah diajarkan kok Pak. Nah, berarti Anda nanti tinggal. Tapi kalau Anda masih lupa, Anda bisa cari di Google, ya, ketik aja nomor seri faktur pajak, ya, nanti harus ada tata cara pengisian nomor seri faktur pajak, itu begitu. Itu akan ada 010. Itu adalah untuk wajib pajak yang bukan pemungut. Sedangkan yang pemungut, ya, itu adalah ini, saudara, kodenya 020, 020. Nah, ini bedanya, ya. Jadi kemudian nanti ada pembetulan. Nah, nanti juga ada kodenya yang berbeda lagi. Tapi Anda lihat saja nomor faktur pajak yang ada di halaman 14. Nah, kemudian Anda kasih keterangannya, penjualan atau nama barangnya adalah sepeda motor tipe sporty, totalnya adalah 275 juta, sehingga DPP-nya pun juga 275 juta. Nah, ini DPP-nya yaitu harga jual, sehingga ketemulah dasar pengenaan pajaknya 275, sehingga PPN-nya adalah 10%, 27.500. Selesai, saudara. Sudah. Hanya ini saja tugas Anda minggu ini. Wah, Bapak jangan cuma hanya ini saja. Ya memang, saudara. Banyak, saudara. Apalagi kalau nanti Anda lihat yang membuat SSP PPN dan SSP PPh pasal 22. Belum lagi nanti faktur pajak. Faktur pajak untuk para pemungut wajib Anda bikin ini, saudara. Begitu, saudara, untuk penjelasan saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak, ada yang mau tanya? Inga, Panca mau tanya? Nang Ima, Mbak Lita, Ramadhani, Tika Wahyu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Oke ya, kalau tidak ada, berarti sudah mengerti? Lista Ayu, Eka Normalita, Reni Fatmawati, Erlinda, Ulna, Anastasia, Iftinan, dan lain sebagainya. Karisma, Nur Hidayah, Wida Rahmawati, Haruni, Rulita, Latifa, Isnu,
Lesti Kumala, Umu. Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Oke, kalau tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri, saudara, kuliah hari ini. Sambil nanti saya tutup, jangan lupa Anda isi presensi Anda. Ya, ini tadi Nur Hidayah ini, ya ada chat ini. Mungkin karena connecting ya, jadi tidak bermasalah. Iya, Pak. Tadi connecting lagi. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Senang aja. Oke, silakan Anda tuliskan nomor mahasiswa dan nama Anda di kolom komentar. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti setelah ini tolong untuk dikerjakan ya. Contoh-contoh tadi Anda lihat cara saya mengerjakannya ya, khususnya untuk mencatat jurnal-jurnal tersebut. Ya, sampai jumpa insya Allah minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Nah, oke, saudara.